Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam surat Al-Mumtahanah. Di dalam surat Al-Mumtahanah, di dalam pembukaannya menjelaskan tentang kapan berhubungan dengan orang kafir, kapan berhubungan dengan orang kafir menjadi terlarang dan kapan tidak terlarang. Di dalam surat Al-Mumtahanah ini juga di dalam tafsirnya menceritakan kisah dari Hatib bin Abi Balta'ah. Menceritakan juga kisah Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana beliau ini adalah sahabat yang ikut perang Badar, sebagai seorang mukmin sejati. Sebagai seorang mukmin sejati, bawahnya, tetapi melakukan perbuatan yang bohirnya itu sangat berbahaya. Yang bohirnya itu sangat berbahaya, yaitu membocorkan rahasia perang. Bawahnya, sehingga larangan ayat yang pertama, bukanlah larangan mutlak semua bentuk hubungan dengan orang kafir. Bukanlah larangan mutlak semua bentuk hubungan dengan orang kafir. Bawahnya, tetapi larangannya yaitu hubungan yang dapat membahayakan. Yaitu hubungan yang dapat membahayakan A. bagi agama Islam, B. bagi kaum muslimin. Bawahnya, sehingga ayat yang pertama bukanlah berarti tidak boleh berbuat baik sama sekali kepada orang kafir. Tidak boleh berbuat baik sama sekali kepada orang kafir. Yang kedua, tidak boleh berhubungan dagang. Yang ketiga, tidak boleh menolong dalam urusan dunia yang mubah. Itu adalah semua anggapan yang salah. Itu semua adalah merupakan anggapan yang salah. Bawahnya, tetapi maksudnya adalah titik 2, tidak boleh menjadikan musuh Allah, tidak boleh
menjadikan musuh Allah sebagai A. Mengetahui rahasia kaum muslimin, B. Mengancam keselamatan dakwah, C. Atau justru menguatkan mereka, atau justru menguatkan mereka orang kafir atas kaum muslimin. Jadi Islam itu bukan radikal keras gitu. Ada, boleh kita orang hubungan sama orang kafir, tidak ada masalah. Kita hubungan sama orang kafir misalnya, berbuat baik sama mereka. Kenapa? Ketemunya apa, tidak ada masalah. Kalau dia kan sekarang umum ucapkan Assalamualaikum, kan kita tidak boleh ucapkan Waalaikumsalam. Guyu, ya, tidak perlu kafir. Muamalah, mungkin kerja, ada uang kerja misalnya, apa kayak terserah, tidak ada masalah. Menolong urusan dunia mubah, urusan dunia mubah. Oh misalnya, apa juga? Tidak tahu apa kayak, dia punya kesibukan apa yang tidak berhubungan sama agamanya. Mungkin dia sakit, tetangga kita, dia butuh ke rumah sakit, bawa mobil, tidak punya mobil, dibawakan. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau menjadikan mereka itu mengetahui kaum muslimin rahasia nih. Kalau bahasa gampangannya itu tidak boleh membuka rahasia atau tidak boleh membuka aib, kekurangan di dalam diri orang muslim di hadapan mereka. Tidak boleh. Nanti justru Islam dihinakan nanti. Apalagi membandingkan muslim dengan orang kafir. Tidak boleh. Waktu pertandingan sepak bola Piala Dunia yang ada di Qatar, kemudian ketika itu ada orang yang nonton, yang satu orang Arab Islam, yang satu orang Jepang. Selesai dari sepak bola dilihat, ternyata di tempatnya orang Jepang itu tidak ada sampahnya, tapi di tempatnya orang Arab ini, Arab Islam, sampah banyak. Apa ini maksudnya? Itu saudara ente. Sama saja kita datang ke kampung ngomong, istri ana itu gini, istri ana itu gini. Perempuan ngomong sama temennya, suami ana itu gini, suami ana itu gini. Bukan untuk mencari solusi kenapa ngantuk lainnya. Kalau ngantuk, tidak semangat tidak apa-apa, keluar aja. Ana tidak mau, ana tengah jelaskan gini, ada yang angop-angop ditahan. Inti sudah dewasa, kalau inti jemu sama pembahasan ana tidak cocok, jangan di sini, tidak apa-apa. Ngerti ya? Mudah. Lain kalau kita orang misalnya konsultasi kepada satu orang alim, gitu. Baru tidak ada masalah. Kita ngomong sama dokter. Dokter saya ini gini. Itu bukan berarti dirinya itu ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bukan gitu. Tetapi mencari solusi. Tapi kalau ngudal gitu lah apa faedahnya? Ente buka pakaian ente sendiri depannya orang. Gitu. Bahkan ente mau ngomong sama orang aja dilihat. Orang itu bisa jaga amanah apa enggak? Kalau enggak bisa jaga amanah jangan ngomong. Gitu, enggak semuanya jangan ngomong. Apalagi di media sosial, apalagi di status. Tahu semuanya orang itu. Enggak ada. Tidak. Atau justru memberikan kekuatan mereka supaya mereka bisa berkuasa depan orang muslim. Kemudian di sini
Ceritanya ini Hatib bin Balta'ah ini panjang sekali. Panjang ceritanya. Sampai di sini diceritakan di sini tentang bagaimana ketika akan terjadinya perang Hunain ya. Wa warra bi Hunain. Wa warra bi Hunain ay bi ghazwati Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan tujuan sebenarnya. Menyembunyikan tujuan sebenarnya. Koma bawahnya, dengan mengisyaratkan seolah-olah Nabi menuju perang Hunain. Dengan mengisyaratkan seolah-olah Nabi menuju perang Hunain. Wal makna abharo li'amatin nas annahu yuridu ghazwata Hunain ala adati. Wal makna dan artinya abharo, Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menampakkan li'amatin nas, kepada orang-orang secara umum, annahu yuridu ghazwata Hunain, bahwasannya beliau akan menuju perang Hunain. Beliau menuju perang Hunain. Ala adati, seperti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kebiasaannya beliau itu, strateginya? Min annahu kana idza kharaja li ghazwatin annahu kana idza kharaja li ghazwatin yuwarri bi ghairiha. Annahu kana, yaitu beliau annahu kana, yaitu beliau idza kharaja li ghazwatin, kalau keluar untuk suatu pertempuran, kalau keluar untuk suatu pertempuran atau peperangan, yuwarri bi ghairiha, beliau menyebutkan tujuan lain, nutupi sebagai bentuk strategi. Ya apa? Ka'ayyas ala an tariqin ghairiha sitran anil munafiqin. Semisal beliau menanyakan jalan ke arah lain. Beliau menanyakan jalan ke arah lain. Sitron anil munafikin, sebagai bentuk penutup dan perlindungan anil munafikin, dari orang-orang munafik, li alla yursilu ilal kuffari fayantabihu fayafutu tadbirul harbi. Li alla yursilu, agar orang-orang munafik tidak mengirimkan kabar
Li'alla yursilu, agar mereka orang-orang kafir tidak mengirimkan kabar ilal kuffar, kepada orang-orang kafir. Fayantabihu, sehingga mereka tidak bisa bersiap-siap, sehingga mereka orang-orang kafir tidak bisa bersiap-siap. Fayafutu, ayla yafutu, masuk ke ta'ala di Allah. Li Allah fayafuta, fayafuta faknya maktuf kepada di Allah. Li Allah yafuta, supaya tidak gagal. Apanya? Tadbirul harbi, strategi perang. Padahal di rombongan itu, rombongan sama Nabi ini, di situ tidak kosong dari, ada juga orang munafiknya nanti. Wa tauriyatu ma'khudatun min wara'il insan. Tauriyah, kata tauriyah atau penyamaran, ma'khudatun diambil dari kata min wara'il insan, di belakang manusia. Tauriyah itu singitan maksudnya. Kalau kita orang berada di belakang manusia, itu kita tidak kelihatan. Itu namanya tauriyah. Lah, tauriyah itu asal katanya yaiku ketika seseorang bersembunyi di belakang orang lain. Makanya dibahasakan tauriyah itu adalah penyamaran. Boleh, tidak apa-apa. Untuk menunjukkan strategi. Ka'annahu yaj'alu ma'aradahu khalfahu wa wara'ahu. Ka'annahu yaj'alu ma'aradahu khalfahu wa wara'ahu. Seolah-olah seseorang itu meletakkan, seolah-olah seseorang itu meletakkan tujuan aslinya, seolah-olah seseorang itu meletakkan tujuan aslinya di belakangnya, dalam kurung, sehingga tidak tampak oleh orang lain. Delik. Tidak gitu. Apa-apa. Nah, ghazwa Khaybar kanat fil Muharram sana 7. Perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram, yaitu 7 tahun setelah hijrahnya Nabi. Khaybar itu perangnya terjadi 7 tahun. Padahal Nabi itu tinggal di Madinah 10 tahun. Jadi kalau dihitung ketika terjadinya perang Khaybar itu, Nabi akan wafat 3 tahun berjalan. Paham ya? Jadi Nabi ini dalam kehidupannya itu tidak lepas dari peperangan. Gitu loh. Dan Nabi sebagai bentuk sosok manusia, kita lihat dari sisi manusianya, tidak lepas juga dari ujian manusia itu sendiri. Ujian dari meninggal istrinya, meninggal anaknya, semuanya loh. Anak-anaknya Rasulullah itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Kecuali Sayyidina Fatimah. Lainnya enggak. Sayyidina Ibrahim apalagi. Sampai Nabi terdiam dan keluar air mata loh Nabi. Makanya segala apapun yang kita terima di muka dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sama Rasulullah. Nah, karena Rasulullah ini orang pilihan, terkena apapun tidak akan mengganggu aktivitas Rasulullah dengan Allah. Tidak pernah ganggu. Nah, kita orang terkena apapun, minimal tidak berkurang. Meskipun tidak bisa 100% sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Kemudian apa? Wa fatha Makkah kana fi Ramadan minas sanati tsaminah. Ini lanjutannya kalimatnya ini ya. Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah.
Iya. Jadi Hunain ini terjadi sebelum Fathul Mekah. Berarti sebetulnya tujuannya Nabi ini kemana? Mekah. Untuk Fathul Mekah. Untuk mengkaburkan mereka untuk perang Hunain ini. Jadi itu kamuflase membutuhkan waktu 1 tahun. Perang Hunain terjadi tahun ke-7. Fathul Mekah terjadi di tahun 8. Jadi kalau langsung Nabi masuk kota Mekah untuk membuka kota Mekah, bukan menguasai, untuk membuka. Kan Nabi dilarang. Dikamuflase seolah-olah ke sini. Otomatis mereka kan fokus ke sana. Setelah mereka fokus ke sana, baru Nabi bawa yang asli. Dipancing. Ibaratnya perang itu gini, maju kan sebelah kondisi, maju. Ngono maju kabeh mudun. Otomatis kalau mereka ke sana itu kan, ini kan kosong di pertahanan, masuk. Nggak masalah. Kamuflase. Itu ya. Fawarro biha, ya fawarro biha. Biha apa? Hunain. Maka Nabi menggunakan perang Hunain ini sebagai penyamaran. Ala adati fi ghazwati. Sebagaimana kebiasaan beliau dalam peperangan. Wasuratu nazalat fi ghazwatil fathi. Dan surat ini turun ketika Fathul Mekah. Tadi kan dikatakan terjadinya pada tahun ke-7. Keliru. Jadi yang tahun ke-7 itu terjadi perang Khaybar. Keliru tadi. Ibarat di sini, iya, li'anna ghazwa Khaybar kanat fil Muharram sana 70. Jadi Khaybar ini terjadi ketika itu, ada yang mengatakan gini, jadi sebelum Fathul Mekah ini ada sebagian yang mengatakan Nabi ini menutupi dengan adanya perang Khaybar. Tapi pendapat yang lain menyatakan enggak, Nabi ini ditutupi dengan perang Hunain. Paham enggak? Nah, kalau dihitung sejarah, yang pantas jadi tauriyahnya itu, penyamarannya adalah apa? Hunain. Karena apa? Karena perang Khaybar itu terjadi tahun ke-7. Nah, perang Hunain itu terjadi ke-8. Paham ini? Jadi gini urutannya. Hunain tahun ke-7, tahun ke-8 tahun ke-7 Khaybar, tahun ke-8 Ramadan Fathul Mekah, tahun ke-8 Syawal Khaybar. Hunain. Jadi yang ditutupi ini apa? Bukan, yang ditutupi Hunain. Urutannya ulang lagi ya. Tahun ke-7 setelah kenabian, bulan Muharram. Tahun ke-7 bulan Muharram terjadi perang apa? Khaybar. Tahun ke-8 bulan Ramadan terjadi apa? Fathul Mekah. Tahun ke-8 bulan Syawal terjadi apa? Hunain. Berarti yang ditutupi ini Hunain, bukan dengan Khaybar, karena Khaybar kejauhan setahun. Tapi dengan apa? Hunain. Dengan Fathul Mekah. Dengan Fathul Mekah. Jadi yang ditutupi adalah Hunain dengan Fathul Mekah. Jadi di tafsirnya ini, di permulaannya ini menjelaskan bagaimana itu kebiasaannya Nabi.
untuk jaga jangan sampai bocor dengan orang kafir. Nabi itu kalau akan menyerang yang pokok, bukan yang pokok dulu diserang, dibuat pindah konsentrasi dulu orang kafir, baru yang pokok diserang. Itulah. Nah, yang tepat itu dengan cara ganti dengan adanya Fathul Mekah, penyamarannya. Untuk apa? Bukan itu sebetulnya tujuannya, tapi untuk Hunain. Kalau dikatakan dengan Khaybar demi Hunain kejauhan. Karena Khaybar terjadi di Muharram tahun ke-7. Yang dekat itu apa? Fathul Mekah, Ramadan tahun ke-8. Baru Syawalnya Hunain. Sama di bulan ke-8. Ngerti ya? Bahkan dikatakan ketika Fathul Mekah itu Nabi mendapatkan kemenangan tanpa perlawanan berarti. Kan sedikit tok itu. Yang sempat bentrok sedikit itu dengan siapa? Khalid bin Walid. Komandannya Islam buka sedikit tok. Tidak berarti lah. Kan Sayyidina Khalid bin Walid ketika sudah masuk Islam. Tapi dalam perang Hunain itu perang yang sesungguhnya berat dan hampir kalah. Nyaris. Sampai Allah menegur, memberikan peringatan. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Dan ketika perang Hunain, ketika kamu sekalian berbangga jumlahnya banyak, ternyata jumlah banyak itu tidak berarti sama sekali, hampir kalah. Ya. Dan perang Hunain ini Nabi yang bawa pasukan paling banyak dalam semua peperangan. Nabi itu membawa 12.000 pasukan. Itu musuhnya itu suku Hawazin dan Bani Thaqif. Tahu Bani Thaqif? Yang tinggal di mana? Bani Thaqif, Taif. Mereka tinggal di Taif. Itu. Nah, sampai nanti Bani Thaqif masuk Islam. Dan mereka menjadi penyokong Nabi yang besar juga. Mereka datangnya Teluk, langsung menyatakan keislaman. Dan dalam perang Hunain itu pembagian ghanimah terbesar. Ghanimah terbesar itu dibagikan ketika Hunain. Jadi mereka langsung nyerang gitu ya. Nah, ada di situ perasaan bangga karena jumlahnya banyak 12.000. Maka Allah menegur. Tapi setelah itu apa? Allah memberikan perlindungan. Allah memberikan pengajaran. Allah menyatakan tsumma anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya. Jadi ceritanya itu suku Hawazin, Bani Thaqif, dua kelompok ini mereka gabung. Karena apa? Mereka dengar di bulan Ramadan Nabi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Sehingga apa? Sehingga mereka menyerang. Takut kalau setelah Fathul Mekah dilanjutkan lagi. Karena jarak antara Mekah dan Taif itu sekitar 80-an kilo. Mereka ini sampai apa? Ngumpulkan harta, ngumpulkan pasukan, bahkan perempuan dan anak-anak dibawa. Supaya apa? Supaya pasukan mereka tidak lari. Jadi misalnya pasukan satu gini ya, bawa istrinya, bawa anaknya. Kalau sampai dia lari, ini istrinya sama anaknya akan kena bunuh nanti. Kalau dia lari sama anak istrinya tidak mungkin. Makanya mau tidak mau tetap di tempat. Maju-maju di gowong ini. Sampai seperti itunya. Dikumpulkan harta, dikumpulkan pasukan. Istri
dan anak-anaknya tiap pasukan digowo. Sempat umat Islam ketika itu kacau. Penyebab kacaunya itu tadi ada perasaan bangga. Terus yang kedua banyak pasukan baru di umat Islam itu. Banyak yang baru gitu loh. Yang ketiga ada serangan mendadak dari mereka, orang kafir. Kacau, sempat kacau. Paham ini? Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi tidak gerak, tidak lari sama sekali. Diam Nabi, tunggu. Tidak berubah strategi karena panik, tidak. Tidak manggil pasukan teriak-teriak, tidak. Nabi hanya mengatakan, ana nabiyul, ana nabiyul kadzib, mengucapkan seperti itu. Nah itu, jadi untuk menyemangati mereka, hancur. Makanya mengenal Nabi itu jalan untuk kita mendapatkan kemenangan. Ini pelajarannya. Ketika perang Hunain, apa yang terjadi? Kacau seperti itu. Nabi menyampaikan, aku seorang Nabi, aku tidak bohong, aku benar seorang Nabi. Sahabat kan weruh bisa. Kenapa disampaikan seperti itu sama Nabi? Untuk semakin apa? Menyemangati. Gitulah. Disemangati. Menang. Apa ya? Tidak salah kalau di perang mana gitu. Wallahu a'lam. Ada perang itu kelihatan pasukannya itu kok malas loh. Disuruh baca sholawat. Ya ini tidak ngatakan mau coba maulid. Engko sing mau coba maulid iki RRQ ya. Ya baca sholawat aja. Disuruh baca sholawat. Menang kok. Makanya mereka ini paling takut kalau akan buka bagaimana itu Rasulullah. Paham nak? Oh Rasulullah takut, paling takut. Karena umat Islam ini kalau sudah disulut itu, bangkit dia. Ini. Sampai menang. Setelah menang, ya banyak ininya. Apa ghanimahnya? Daerah Hijaz ketika itu terjaga sudah, aman sudah. Setelah Fathul Mekah dikuasai, bukan dikuasai sih, bisa masuk. Kan yang garai orang Mekah dewe kan. Nabi disuruh pulang, nah di sini. Terus sampai mereka masuk Islam, Bani Tsaqif itu ya. Habis itu ya, wallahu a'lam. Kata apa? Nanti itu Hatib bin Abi Balta'ah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.